Pemirsa, penugasan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian memupuskan peluang dirinya untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Kader Partai Gerindra itu memastikan bahwa dirinya kini akan fokus pada tugas nasional sebagai Wakil Menteri Pertanian. Politisi Partai Gerindra Sudaryono akhirnya resmi masuk Kabinet Indonesia Maju di sisa masa waktu kurang dari 3 bulan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sudaryono yang akrab dengan panggilan Masdar merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Sebelum menjadi Wakil Menteri Pertanian, nama Sudaryono juga santer dikabarkan sebagai salah satu kandidat di Pilkada Jawa Tengah. Kini, dengan penugasan di eksekutif, Sudaryono memastikan dirinya tidak akan berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Tentu dengan penugasan yang baru ini untuk Pilkada Jawa Tengah saya sudah mendapatkan instruksi untuk tidak maju di Pilkada Jawa Tengah dan fokus untuk membantu Menteri Pertanian dan membantu Presiden serta Wakil Presiden Pak Jokowi beserta Pak Kiai Ma'ruf Amin, dan insya Allah kita teruskan untuk tugas yang lebih, menurut saya lebih sekarang ini juga beban tugasnya juga saya kira juga nggak ringan begitu. Kepastian tidak majunya Sudaryono di Pilkada Jawa Tengah membuka peluang Gerindra mendukung Kaisang untuk maju di kandang banteng tersebut. Elektabilitas Kaisang dalam berbagai survei pun menyatakan hasil yang meyakinkan. Dibanding Jakarta, elektabilitas Kaisang lebih menjanjikan di Jawa Tengah. Lantas, apakah elektabilitas dan kepastian Ketua DPD Gerindra tidak maju di Pilkada Jawa Tengah membuat Kaisang melenggang di Pilkada Jawa Tengah? Tim Liputan BTV. Dengan pelantikan ini, saya nyatakan bahwa saya tidak, Partai Gerindra tidak mengusung saya dan saya tidak berkampanye untuk gubernur lagi. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Dengan ditunjuknya Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, akankah Kaisang Pangarep melenggang ke Jawa Tengah? Kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami Ketua DPP PSI Dedek Prayudi dan pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arya Budi. Kami juga sudah menghubungi sejumlah perwakilan Partai Gerindra, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan respon dan masih belum bisa bergabung dalam dialog ini. Selamat sore Mas Arya dan juga Mas Uki. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Uki terlebih dahulu. Mas Uki, ini dengan adanya kepastian bahwa Wamentan ini tidak akan maju di Pilkada Jawa Tengah, apakah sudah ada komunikasi dengan Gerindra terkait dengan Pilkada Jawa Tengah, Mas Uki? Mas Uki, masih termute audionya, boleh di-unmute terlebih dahulu? Mohon maaf. Silakan Mas Uki. Kalau komunikasi terakhir di dalam tubuh Koalisi Indonesia Maju itu kesepakatan sudah hampir rampung ya, bahwa kami ya akan mengusung Irjen Lutfi untuk maju sebagai Jateng 1. Namun kemudian untuk Jateng 2 memang ini masih berdinamika alias masih dalam tahap pembahasan, masih belum diputuskan gitu, apalagi sudah disepakati gitu. Nah, tapi kenapa saya katakan tadi hampir rampung ya, belum saya sebut rampung total ya. Ini dikatakan begini, karena tenggat waktu masih lama, tentu saja kami harus menyediakan ruang ya untuk perubahan ya, untuk dinamika yang menyebabkan mungkin akan ada perubahan-perubahan ini gitu. Tapi hingga dengan saat ini ya, ketika misalnya saya mengatakan ke Mas Kaisang beberapa minggu lalu, ketika isu Mas Kaisang ini mencuat di Jawa Tengah, elektabilitas yang tinggi dibuka oleh LSI ya. Saya tanya ke Mas Kaisang, Mas, apakah saya ramaikan saja mengenai peluang Mas Kaisang untuk maju di Jawa Tengah? Nah, Mas Kaisang sendiri beliau bilang, jangan Mas Uki, saya nggak enak dengan Pak Lutfi. Artinya apa? Artinya apabila kemudian nanti PSI ya pada akhirnya memutuskan untuk memajukan nama Mas Kaisang untuk maju di Jawa Tengah, tentunya ini kami harus melalui lagi yang namanya renegosiasi ulang ya, apabila memang Mas Kaisang maju sebagai Jawa Tengah 1 ya, atau calon gubernur. Tapi hingga dengan saat ini ya, di internal ya, tadi kan di eksternal ya, di internal ya,
pengurus-pengurus PSI di tingkatan kabupaten kota ini belum selesai pleno untuk kemudian menjaring nama-nama untuk diajukan kepada PSI di Provinsi Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah baru nanti diajukan rekom tersebut ke DPP. Sehingga kalau di internal sendiri masih berproses, kalau di pihak eksternal dalam hal ini adalah kaitannya dengan kesepakatan kami di Koalisi Indonesia Maju, ya belum ada perubahan sampai dengan saat ini bahwa diskusi kami yang paling jauh itu adalah bahwa kami akan memajukan Irjen Lutfi dan ini sudah hampir rampung. Silakan Mas Lulusan. Baik Mas Uki, tapi rela nggak kalau misalnya Mas Kaisang jadi Jateng 2 mendampingi Pak Lutfi, Irjen Lutfi di Jawa Tengah? Ya, kalau dari PSI sendiri kan sebenarnya ini tergantung di pleno di internal kami dulu, Mas Wilson. Ini saya kasih contoh ya, apabila di Jakarta nih ya, kita bergeser sedikit ke Jakarta, ini 6 DPD atau kepengurusan PSI di tingkat kabupaten garis miring kota ya Jakarta Pusat sampai dengan Pulau Seribu itu sudah merampungkan masing-masing 5-6 nama yang sudah disetor ke PSI DKI Jakarta atau DKJ sekarang ya, yang dimana tingkatan provinsi kemudian men-shortlist lagi nama tersebut untuk diserahkan ke DPP. Jadi kami sangat menghormati kawan-kawan kami di daerah yang sedang menjaring nama-nama, bisa saja maju di Jakarta, bisa saja maju di Jawa Tengah, bisa saja sebagai gubernur, bisa saja sebagai wakil gubernur. Tapi satu hal yang pasti, memang besar kemungkinan Mas Kaisang akan maju di Pilgub, Mas Wilson. Baik, saya ke Mas Arya. Mas Arya, kalau menurut Mas Arya sendiri, mana yang lebih memungkinkan? Apakah nanti Irjen Lutfi bisa bertanding bersama dengan Kaisang atau keduanya justru bisa bersatu untuk jadi Jateng 1 dan 2 untuk kemudian mengalahkan koalisi partai lain di Jawa Tengah? Ya, sebenarnya ada clue agak penting tadi dari Mas Uki terakhir ya. Besar kemungkinan Kaisang maju di Pilgub ya. Itu kan kalau kita highlight probability dan misalnya dari internal PSI itu besar, dan tentu beyond PSI adalah dari presiden incumbent sekarang ya sebelum Oktober, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, jadi saya pikir semua masih berhitung ya, karena pencalonan ini kan bukan soal siapa berjasa, tapi juga pada saat yang sama siapa yang punya potensi menang banyak, potensi menangnya lebih besar. Nah, Irjen Lutfi saya pikir masuk akal karena dianggap berjasa terutama terkait dengan kemenangan Prabowo Subianto, paling tidak dalam mengamankan suara, kondisi dan seterusnya. Nah, terlepas dari hal-hal lain ya yang tidak tersorot media, tapi saya pikir pada saat yang sama partai saat ini sudah melek terhadap persepsi publik, pergerakan preferensi pemilih yang terekam dalam survei. Dan beberapa survei memang menempatkan Kaisang di nomor 1 ya, termasuk terakhir ada Bang Kompas, beberapa kawan-kawan di Polster itu justru Kaisang cukup unggul di sana, meskipun beberapa selisihnya di bawah margin of error ya dengan M. Lutfi. Nah, jika kita masuk kepada pertanyaan apakah Kaisang akan menjadi wagub atau cagup, jika kita bicara Jateng ya, kita tidak sedang membahas daerah yang lain karena saya pikir topiknya ke Jateng. Nah, itu sama-sama besar, bahkan bisa jadi pendulumnya sudah bergerak ke cagup. Ya. Nah, kenapa? Karena pada saat yang sama, saya pikir Jokowi sebagai presiden dan sebagai politisi perlu untuk memastikan jangkar politiknya pasca Oktober 2024, ya, terutama di Jawa Tengah, yaitu kampung halaman, ya. Dan bisa jadi akan menggeser mitos besar terkait dengan kandang banteng. Nah, apalagi pada saat yang sama kita memahami ada semacam resonansi dari Februari pemilu lalu ya, Pilpres, di mana Prabowo Gibran juga unggul di sana, mengalahkan calon dari PDIP yang dianggap berkuasa di sana, dan pada saat sama juga mengalahkan gubernur incumbent juga 2 periode. Nah, saya pikir resonansi ini akan menjadi pertimbangan penting terkait pertama adalah mesin politik yang bekerja, kedua juga terkait dengan basis pemilih yang sudah dikantongi paling tidak oleh teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Nah, sehingga kandidat entah M. Lutfi maupun Kaisang atau entah
satu atau dua cagup maupun cawagup itu sama-sama besarnya dan semua berhitung. Jadi per hari ini saya pikir masih 50-50 ya. Meskipun sudah ada tadi deklarasi dan pernyataan ya yang eksplisit juga di media, setahu saya beberapa partai Kim itu mencalonkan M. Lutfi sebagai cagup. Tetapi kita masih belum tahu karena janur kuning masih belum melengkung per akhir Agustus nanti ketika pendaftaran cagup cawagup itu dibuka dan kemudian nanti diakhiri di KPU ya kalau tidak salah di akhir Agustus. Baik. Nah meskipun ada pernyataan kita tidak tahu karena perilaku memilih itu bergerak dan apalagi dinamika politik itu sangat dinamis. Baik, Mas Uki, Kaesang ini jika ambisinya memang mungkin jadi Jateng 1, apakah mungkin merapat juga ke PDI Perjuangan di mana Ketua DPP PDI Perjuangan Ibu Puan sempat bilang akan melirik Kaesang untuk di Jawa Tengah karena memang secara survei terbilang tinggi. Sudahkah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan mungkin untuk mendapatkan kursi Jateng 1? Ya, jadi kami paham ya bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai politik di Jawa Tengah yang memiliki golden ticket ya. Artinya tentu saja ya berkoalisi dengan partai PDI Perjuangan sebesar PDI Perjuangan maksud saya ini menjadi sesuatu yang sangat penting apalagi kemarin itu ketika Mbak Puan sudah mengatakan bahwa akan dipertimbangkan nama Mas Kaesang ya untuk dimajukan oleh PDIP di Pilgub Jawa Tengah dan kemudian ya Mas Gibran ya yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai kakaknya Mas Kaesang kami juga sudah menyarankan Mas Kaesang untuk segera menghubungi Mbak Puan. Tentu saja kami sedang berupaya ya untuk mewujudkan pertemuan tersebut ya setidaknya antara Mas Kaesang dengan Mbak Puannya terlebih dahulu kurang lebih seperti itu ya. Juga ini pernah dikatakan oleh Mas Kaesang sendiri kok di pertemuan kami saat di Partai Golkar ya, saat kami berkunjung ke Partai Golkar. Mas Kaesang sendiri sudah mengatakan bahwa akan segera dilakukan pertemuan dengan Mbak Puan. Jadi walaupun Koalisi Indonesia Maju di sini memiliki tempat yang istimewa ya di dalam peta perkoalisian dengan PSI, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan ya koalisi-koalisi ini juga akan dilakukan dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju. Demikian Mas Wilson. Baik, Mas Arya kalau Anda melihatnya skenario apa mungkin yang sekarang bisa terjadi untuk di Jawa Tengah? Ya, saya membaca antara 2 sampai 3 poros ya. Dengan Kim satu hal, PDIP sekali lagi dia memperoleh seingat saya meskipun suaranya turun ya, tapi masih punya otoritas untuk mencalonkan karena di atas 20% dari total 120 kursi. Seingat saya 33 kalau tidak salah. 2019 dia 44, jadi PDIP masih mempunyai tiket ya, orang menyebutnya dengan golden ticket untuk mencalonkan. Dan poros ketiga kita masih wait and see, yaitu poros-poros di luar Kim dan PDIP, ada Nasdem, PKB misalnya, dan juga ada PKS. Nah, jadi jika memang kita membaca Kaesang, PSI juga tidak lupa membaca Jokowi. Nah, berakhir pada misalnya pecah kongsi di Jateng ya, terutama antara Jokowi dengan partai-partai Kim, ada kemungkinan misalnya Kaesang kemungkinannya 2, dia berpasangan dengan atau digandeng dengan PDIP. Kedua, bisa juga dia mengambil ceruk pemilih dari partai lain, masih ada PKB di sana, Nasdem dan seterusnya. Nah, itu kemungkinan jika kita membahas Kaesang, karena jika kita membaca Jokowi ya sebagai dalam tanda petik pengetok palu, apakah akan diplot di Jateng atau kembali ke Jakarta, meskipun probability-nya lebih kecil sekarang, lebih banyak di Jateng. Nah, itu cenderung market driven. Jadi Jokowi adalah sosok politisi yang mempertimbangkan betul potensi menang, potensi kalah itu seperti apa, terlepas dari basis atau jarak ideologi, sentimen politik dan seterusnya. Nah, jika kita meletakkan framework itu ke dalam pembacaan nominasi nanti, sangat mungkin misalnya beberapa ada partai Kim yang pecah kongsi ya, meskipun itu kemungkinan itu bisa jadi tetap 50-50 masih solid misalnya teman-teman PSI di partai Kim, tapi tidak menutup kemungkinan PDIP tidak mau kalah lagi dong. Jika dia sudah kalah di nasional, paling tidak di kandang sendiri dia tidak kalah. Dan per hari ini
secara elektoral memang Kaisang yang unggul ya, meskipun dinamika pasti terjadi ya, ada kemungkinan juga di sana. Tetapi sekali lagi kita juga perlu membaca suasana kebatinan teman-teman di PDIP ya, di Pilpres, di Pileg yang merasa ditikung oleh misalnya Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, saya tidak tahu apakah ada rekonsolidasi dari teman-teman PDIP untuk mulai realistis atau berpegang teguh pada pendirian untuk berseberangan dengan pemenang pemilu kemarin. Nah, kita tidak tahu nanti apakah komunikasi itu akan menjadi icebreaker terkait dengan kebekuan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi, karena Kaisang dipasangkan atau berpasangan dengan calon dari PDIP itu sangat terkait bagaimana relasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Baik, Mas Uki, sebenarnya kalau dari PSI sendiri seperti apa? Apakah memang masih menaruh harapan Kaisang untuk tidak bertarung di Jawa Tengah, tapi di Jakarta, meskipun secara elektabilitas kita tahu Kaisang sangat unggul di Jawa Tengah, tapi di Jakarta angkanya masih sangat kecil. Apakah masih ada keinginan untuk bergeser ke Jakarta, Kaisang ini? Ya, kalau soal keinginan, semua kemungkinan itu masih dibuka lebar, Mas Wilson. Apalagi tadi saya sudah menyebutkan ya, para pengurus kami di tingkatan DPD di Jakarta dan 6 DPD ya, Pusat Selatan, Utara, Barat, Timur, dan juga Kepulauan Seribu ya, itu nama Mas Kaisang selalu masuk di dalam rekomendasi ya, salah satu dari 5 nama yang diajukan ke PSI tingkat provinsi di Jakarta. Artinya kalau kita menggunakan prinsip yang demokratis ya, yang mengakomodir aspirasi dari akar rumput ya, tentu saja aspirasi ini tidak bisa kami negasikan ya, hanya karena misalnya ya ada survei yang lebih tinggi di Jawa Tengah dan Mas Kaisang dianggap lebih realistis apabila maju di Jawa Tengah. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk Mas Kaisang majunya di Jawa Tengah gitu. Jadi hingga saat ini kami juga masih menunggu Mas Wilson ya, rapat pleno di tingkatan kabupaten kota yang oleh para pengurus PSI ini kelar ya, lalu mereka mengumpulkan nama-nama dari masing-masing DPD untuk kemudian diolah di tingkatan provinsi untuk kemudian diserahkan oleh provinsi ke DPP. Jadi kalau suasana kebatinan PSI ya dapat dikatakan saat ini kami menginginkan agar segala kemungkinan itu masih dibuka dulu ya. Sementara kami juga masih menjaring dari akar rumput ya. Baik. Jakarta dalam hal ini sudah lebih advance prosesnya ya, karena sudah ada 5 sampai 5 per 1 DPD dan nama Mas Kaisang selalu masuk. Baik. Tapi dari kader pengennya tadi menyebutkan bahwa ternyata Kaisang di Jakarta. Tapi kan nanti kami akan nantikan seperti apa keputusan dari PSI. Terima kasih atas waktunya. Ada Mas Dede Prayudi dari Ketua DPP PSI dan juga Mas Arya Budi, pengamat politik Universitas Gadjah Mada telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak.